Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Sunandar dengan NIM 0530723844. Saya adalah mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Terbuka. Pada video kali ini, saya akan mendokumentasikan pengerjaan tugas praktik 2 untuk mata kuliah jaringan komputer. Fokus pada praktik kali ini adalah melakukan implementasi dan analisis terhadap 20 perintah dasar maupun lanjutan TCP/IP menggunakan Command Prompt atau CMD pada sistem operasi Windows. Baiklah, marilah kita mulai praktiknya. Sebagai langkah awal, saya akan menjalankan 4 perintah dasar DOS, yaitu cd, cls, cls spasi slash tanda tanya, dan dir spasi slash tanda tanya. Baiklah, kita coba perintah yang pertama, yaitu cd. cd ini adalah kependekan dari change directory. Fungsinya adalah untuk berpindah directory. Misalnya di sini, kita akan berpindah dari folder System 32, kita mundur ke belakang. Misalnya kita coba perintah cd titik-titik. Nah, ini perintah cd titik-titik ini fungsinya adalah untuk mundur ke belakang satu langkah atau satu folder. Kemudian kita coba cd backslash. Nah, ini untuk mundur ke directory utamanya. Kemudian kita coba untuk perintah cls slash tanda tanya. CLS ini adalah kependekan dari clear script. Dan dari slash tanda tanya ini maksudnya adalah untuk menampilkan menu bantuan dari perintah tersebut. Kemudian kita coba eksekusi. Nah, di sini menampilkan pemberitahuan kalau CLS ini maksudnya adalah clear script. Kemudian kita juga coba perintah dir slash tanda tanya. Ini juga sama, fungsinya untuk mengetahui fungsi dari perintah dir ini. Nah, di sini cukup banyak informasi yang tersedia. Selanjutnya, untuk membersihkan layar dari command prompt ini, kita bisa menggunakan perintah cls sehingga tampilan layar itu menjadi bersih. Selanjutnya kita masuk ke perintah keluarga ipconfig untuk melihat detail IP address pada perangkat. Kita coba yang pertama ipconfig spasi slash tanda tanya. Nah, di sini ipconfig spasi slash tanda tanya yaitu untuk menampilkan daftar parameter yang tersedia. Kemudian berikutnya kita coba perintah ipconfig. Kemudian kita enter. Di sini menampilkan informasi dasar seperti IP versi 4. Ada subnet, kemudian MAC dan default gateway. Kemudian berikutnya kita coba perintah ipconfig spasi slash all. Nah, di sini menampilkan cukup panjang berderet ke bawah.
Ini adalah informasi yang jauh lebih komprehensif, mencakup physical address atau MAC address ya, sehingga detail ke DNS server. Berikutnya adalah perintah manajemen DHCP, yaitu ipconfig /release dan ipconfig /renew. Baiklah, kita coba. Kemudian kita coba ipconfig /renew. Nah, barusan koneksi internet saya terputus. Itu karena kita mereset IP yang ada pada komputer ini atau laptop ini. Kemudian setelah tadi IP config release, kemudian kita sudah perbarui dengan ipconfig /renew, sehingga koneksi kembali normal kembali. Jadi secara konsep ipconfig /release ini berfungsi untuk melepaskan IP address yang dipinjamkan oleh server DHCP. Setelah itu, ipconfig /renew ini digunakan untuk meminta alamat IP baru dari DHCP server. Langkah ini umumnya digunakan saat terjadi konflik IP ya. Kita lanjutkan dengan pengelolaan domain name system atau DNS case. Pertama, kita coba perintah ipconfig /display DNS. ipconfig /display DNS. Kemudian kita enter. Nah, ipconfig /display DNS ini digunakan untuk melihat riwayat atau cache dari situs yang pernah kita akses. Nah, jika cache tersebut error, kita dapat meresetnya menggunakan ipconfig /+DNS. Coba ipconfig /+DNS. Nah, di sini sukses. Artinya ini sudah kita reset DNS-nya. Kemudian perintah berikutnya yaitu ipconfig /register DNS. Ini ipconfig /register DNS. Sini berhasil. Maksudnya adalah ini digunakan untuk mendaftarkan ulang komputer kita ke DNS pada server terdekat, ke DNS server terdekat. Tahap berikutnya adalah pengujian konektivitas. Saya akan menggunakan ping, tracer, dan ping menuju server google.com. Kita clear screen dulu. Kita ketikkan ping google.com. Kemudian untuk menghentikan, kita coba lagi tracer google.com. Untuk menghemat waktu, kita selesaikan dengan Ctrl+C.
Kemudian kita coba perintah pet ping google.com. Ctrl C untuk menghentikannya, karena proses ini lama untuk tracing dan pet ping. Jadi perintah ping ini mengirim paket ICMP untuk menguji konektivitas ke server tujuan. Status replay, sini status replay ini dengan latensi kecil menandakan bahwa koneksi ini baik ya. Kemudian tracer ini melacak jalur atau hop router yang dilewati paket data. Sedangkan pet ping ini merupakan gabungan keduanya. Dia menyajikan analisis yang lebih detail terkait network latensi dan paket yang loss. Selanjutnya, untuk melakukan pemantauan jaringan, saya akan mempraktikkan netstat, NSLOOKUP, dan net. Kita coba netstat dulu. Nah, ini sudah tampil ya. Jadi perintah netstat ini berfungsi untuk menampilkan informasi koneksi TCP IP yang sedang aktif beserta port yang digunakan. Kemudian kita coba perintah NSLOOKUP. NSLOOKUP. Nah, ini menampilkan alamat IP ya. Alamat IP atau ini alamat IP apa? Ini adalah alamat IP dari domain. Dari domain kita, domain name system kita. Jadi intinya NSLOOKUP ini adalah untuk menerjemahkan nama domain menjadi IP address. Kemudian perintah yang ketiga, perintah yang berikutnya adalah coba perintah net. Nah, perintah net ini seperti net view, ini digunakan untuk memantau komputer atau sumber daya yang aktif di jaringan lokal area network atau LAN. Pada tahap akhir konfigurasi, saya akan mendemonstrasikan penggunaan root dan NetSH. IP, coba root dulu, perintah root, atau root print untuk menampilkan ke layar CMD. Perintah root print ini berfungsi untuk menampilkan tabel routing pada perangkat yang sedang kita gunakan, yang berfungsi mengarahkan paket data berdasarkan IP dan subnet. Kemudian kita coba perintah NetSH. NetSH spasi tanda tanya. Di sini tampil. NetSH ini atau network shell adalah antarmuka command line yang sangat komprehensif untuk mengubah berbagai parameter. Untuk mengubah berbagai parameter jaringan seperti IP dan firewall secara langsung tanpa antarmuka grafis. Kesimpulan dari praktikum ini adalah penguasaan command line interface atau CLI untuk TCP/IP merupakan keterampilan esensial dalam bidang jaringan komputer. Perintah dasar seperti ipconfig dan ping sangat vital untuk diagnosa awal, sementara perintah lanjutan seperti tracer, netstat, dan netSH
Ini memberikan kontrol yang lebih dalam untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan jaringan. Demikian video dokumentasi dari pengerjaan tugas praktik 2 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.